Implementasi pembatasan penjualan gas LPG ini sudah terbukti menyusahkan masyarakat. Warga berjam-jam antre di pangkalan demi membeli satu tabung gas LPG. Belum lagi jika pangkalan kehabisan stok, ya warga harus gigit jari. Bahkan seorang nenek di Tangerang Selatan meninggal dunia, diduga akibat kelelahan setelah berjam-jam antri gas LPG 3 kg. Salam Sobat Media Indonesia, jumpa lagi di The Editors. Tidak bisa diprediksi, itu mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Masyarakat harus selalu bersiaga karena pemerintah kita memang suka sekali mengeluarkan aturan tanpa pikir panjang, tanpa persiapan, apalagi sosialisasi yang matang. Barangkali itulah yang sekarang terjadi dalam polemik pembatasan penjualan gas LPG 3 kg. Ya, mulai 1 Februari lalu, gas LPG subsidi yang dikenal sebagai gas melon itu tidak boleh dijual oleh pengecer, alias hanya bisa dibeli di pangkalan. Ya, untuk membeli satu buah gas LPG 3 kg, masyarakat harus rela antri di pangkalan yang jumlahnya tidak begitu banyak. Selama ini masyarakat sudah nyaman, ketika gas habis langsung bisa membeli di warung-warung terdekat. Walaupun sudah barang tentu, harganya sedikit lebih mahal dibandingkan harga pangkalan. Harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg di Jakarta misalnya adalah Rp18.000. Tapi dari hasil penelusuran reporter dan koresponden media Indonesia di berbagai daerah, harga gas LPG 3 kg biasa dijual di pengecer sebesar Rp22.000 sampai Rp25.000. Implementasi pembatasan penjualan gas LPG ini sudah terbukti menyusahkan masyarakat. Warga berjam-jam antre di pangkalan demi membeli satu tabung gas LPG. Belum lagi jika pangkalan kehabisan stok, ya warga harus gigit jari. Yang terdampak bukan hanya warga yang murni sebagai konsumen pengguna gas untuk memasak kebutuhan harian, tetapi juga pengusaha mikro seperti pedagang makanan, pedagang bakso keliling, pedagang gorengan keliling yang akhirnya harus kehilangan pendapatan hariannya akibat nggak dapat pasokan gas. Nggak mungkin kan mereka pakai kayu bakar? Bahkan seorang nenek di Tangerang Selatan meninggal dunia, diduga akibat kelelahan setelah berjam-jam antri gas LPG 3 kg. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, pembatasan penjualan gas hanya di pangkalan ini semata demi membuat subsidi gas LPG tepat sasaran. Sebab kementerian itu menduga gas LPG subsidi juga digunakan oleh warga yang mampu. Pengamat kebijakan publik sampai anggota DPR pun bersuara ikut memprotes aturan ini. Anggota Komisi 12 DPR RI, Nevi Zuwairina, meminta pemerintah turun tangan mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir. Menurut dia, sebelum kebijakan pembatasan penjualan gas LPG 3 kg dilaksanakan, kelangkaan gas sudah terjadi di Jakarta. Ia pun khawatir langkanya gas melon akan menyusahkan pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Kelangkaan gas LPG sebelum penerapan aturan baru ini juga sudah terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Bahkan pengecer di daerah lebih memilih tutup usaha, berjualan gas. Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Asep Wahyu Wijaya, mengatakan mekanisme baru penjualan gas LPG 3 kg ternyata juga menambah masalah. Bukannya membuat praktis dan menurunkan harga, skema itu malah membuat masyarakat harus susah payah dan mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli tabung gas melon. Wahyu berpendapat, selain harus mengantri karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi double, sudah antre lama, terus ngeluarin ongkos yang lebih besar untuk beli gas LPG di pangkalan. Hal ini disebabkan pangkalan resmi gas LPG jumlahnya masih minim. Di seluruh Indonesia, hanya ada 259.226 unit pangkalan resmi. Sementara 49.000-nya ada di Jakarta. Lalu bagaimana nasib di daerah lain? Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mengangkat pengecer menjadi pangkalan baru atau subpangkalan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pasokan gas LPG ini, termasuk gas LPG 3 kg. Tapi pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menegaskan,
Hal ini harus dia atur dalam mekanisme yang tegas dan jelas. Ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh menyerahkan distribusi gas LPG ke sub-pangkalan sepenuhnya kepada pangkalan. Karena pangkalan tidak punya wewenang dan kapasitas untuk menentukan siapa yang berhak membeli gas subsidi itu. Belum ada sepekan aturan ini berlaku, Presiden Prabowo Subianto pun akhirnya turun tangan. Ia meminta kebijakan agar pembelian gas subsidi bisa dilakukan oleh pengecer diberlakukan lagi. Nah kan, ganti lagi deh aturannya. Turun tangannya Presiden untuk menganulir aturan baru ini mencerminkan buruknya kinerja kementerian. Kementerian bisa dikatakan tidak punya sense of crisis, sehingga membuat kebijakan yang blunder. Bukannya menguntungkan rakyat, malah merugikan. Lagi-lagi masyarakat dibuat bingung dan menjadi korban atas teledornya pemerintah dalam membuat aturan baru. Pemerintah sebaiknya lebih banyak turut ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat seutuhnya sebelum menerapkan aturan. Kan sudah ada menteri, ada wakil menteri, belum lagi ada staf ahli, staf khusus menteri juga ada yang jumlahnya puluhan. Kok bisa sih satupun gak ada yang mengerti keresahan dan kebutuhan masyarakat? Padahal tidak ada salahnya bertanya, karena rakyat tidak akan sungkan untuk menjawab. Apalagi menyangkut hal-hal yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak. Jangan bermain api kalau tidak mau kisruh terjadi.